Baik, ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kuliah IF 4073 pada minggu terakhir perkuliahan semester 2 ya tahun 2022 ini diisi dengan kuliah tamu dari alumni S2 Informatika ITB ya yang baru saja wisuda hari Sabtu kemarin ya. Namanya Fauzan Firdaus ya, Fauzan Firdaus. Nah, dalam kuliah ini nanti Fauzan akan mempresentasikan sedikit tentang pengenalan objek dengan deep learning, kemudian masuk ke tesis penelitiannya, yaitu pengenalan wajah yang menggunakan masker. Gitu. Ya, jadi ini masih relevan ya dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, sebelum kita mulai ya, kita akan share screen terlebih dahulu, memperkenalkan dulu tentang narasumber kita ini ya. Nah, sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya, jadi narasumber kita hari ini itu adalah Fauzan Firdaus ya, lulusan Magister Informatika ITB April 2020 ya. Nah, dalam penelitian tesisnya ya, Fauzan mengambil judul penelitiannya itu pengenalan wajah bermasker menggunakan deep learning. Ya. Nanti akan kita dengarkan seperti apa penelitian Fauzan ini. Ya. Nah, Fauzan S1-nya dulunya di Universitas Telkom atau Telkom University, ya. Angkatan berapa Zan ya? Nanti Fauzan mungkin angkatan 2016 barangkali Fauzan ya. Betul, Pak. Ya, 2016 ya Zan. Ya, betul, Pak. Oke, dan S2-nya 2020 ya. Jadi habis S1 langsung S2 di ITB ya. Namun sedihnya adalah karena pandemi tidak pernah merasakan kuliah di kampus Ganesha karena semuanya online gitu. Hanya sidangnya aja waktu kemarin itu online. Nah, ini adalah foto Fauzan ya ketika sidang tesis di sini ya di Labtek 5 ya. Nah, ini salah satu slide-nya ya, ini datasetnya ya wajah-wajah bermasker. Nah, ini adalah running programnya ya untuk mendeteksi wajah bermasker. Bukan mendeteksi, hanya mengenali ya. Jadi ini siapa nih yang menggunakan masker ini ya. Dan ini foto dengan Nadia. Ya, Nadia adalah yang mengisi kuliah tamu minggu lalu. Setelah selesai ya tesisnya ini, setelah laporan tesisnya saya tanda tangani. Kemudian makalah tesisnya ini kemudian dipresentasikan pada sebuah konferensi internasional IPC2T ya kalau nggak salah namanya itu di India ya, dan Fauzan ini mendapat penghargaan sebagai makalah terbaik ya, the best paper gitu ya, the best paper. Nah, ini waktu presentasinya. Ini foto waktu prawisuda di sini ya, prawisudanya ya. Masih bisa berfoto di sini di tempat ya, tempat keramat. Tempat dijadikan selfie di sini. Kemudian ini kemarin waktu wisuda online di ITB ya, di Stay ya, syukuran wisuda tapi masih online di sini ya, Fauzan dengan kedua orang tuanya. Oke, demikian dari saya perkenalan dengan Fauzan ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Fauzan ya untuk mempresentasikan. Nah, oleh karena itu Fauzan saya set menjadi di sini co-host ya, menjadi make co-host ya. Oke, silakan Fauzan untuk mempresentasikan ya PPT-nya. Dan bagi kalian nanti peserta kuliah, jangan lupa mengisi resume kuliahnya di Google Form. Oke, Fauzan, silakan Fauzan. Oke, baik Pak. Sebentar, saya izin share screen dulu ya Pak. Baik. Baik Pak, apakah sudah terlihat Pak? Sudah, Fauzan. Oke, mungkin saya mulai aja ya Pak.
Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya perkenalkan, tadi udah dikenalin juga sih ya sama Pak Rinaldi, nama saya Fauzan Firdaus. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengisi, kita bakal ngebahas juga terkait deteksi objek dan klasifikasi citra berbasis deep learning. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rinaldi atas kesempatan dan waktunya yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa sedikit membahas terkait penelitian tesis saya, Pak. Nah, oke. Mungkin sedikit perkenalan yang belum disebutkan tadi oleh Pak Rinaldi. Nah, jadi untuk saat ini saya pekerjaan saya adalah sebagai AI instructor atau AI coach gitu ya lebih tepatnya di salah satu perusahaan pendidikan yang ada di Jakarta Selatan yaitu namanya Orbit Future Academy. Nah, jadi Orbit Future Academy ini tuh merupakan salah satu perusahaan yang salah satunya menyediakan jasa untuk pembelajaran AI gitu. Nah, jadi saya menjadi salah satu AI instructor-nya. Nah, untuk pendidikannya, saya S1 Informatika dari Universitas Telkom, nah angkatan 2016 dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa lulus selama 3,5 tahun. Dan juga di tahun yang sama, di tahun 2020, alhamdulillah juga saya diberi kesempatan untuk bisa lulus di ITB selama 1,5 tahun. Nah, ini kalau misalkan ada yang mau menghubungi saya gitu kan, nanti mau misalkan minta data tesis saya dan sebagainya, bisa menghubungi lewat kedua kedua kontak tersebut gitu ya. Oke, mungkin langsung saja masuk ke agenda kita hari ini, teman-teman. Nah, jadi untuk agenda pembahasan kita hari ini, kita pertama bakal ngebahas dulu image classification menggunakan CNN, terus juga kita bakal ngebahas object detection menggunakan algoritma YOLO, dan baru nanti kita di sesi akhir kita bakal ngebahas penelitian tesis saya kemarin. Nah, kita langsung aja masuk ke sesi pertama terkait image classification menggunakan CNN. Nah, jadi CNN itu merupakan salah satu algoritma deep learning yang singkatan dari convolutional neural network. Nah, jadi CNN ini tuh merupakan salah satu metode atau algoritma yang sangat populer gitu ya saat ini, dan juga digunakan salah satunya kebanyakan di kasus klasifikasi. Nah, jadi untuk untuk CNN ini sendiri sebenarnya bukan hanya untuk kasus klasifikasi saja. Nah, kalau teman-teman pernah ngedengar yang namanya RCNN, terus ada fast RCNN dan lain sebagainya. Nah, itu secara garis besar masih mengimplementasikan konsep kerja dari CNN. Nah, sekarang di sini hari ini kita bakal sedikit ngebahas konsep dari cara kerja dari CNN itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat nih bahwa CNN itu adalah cara kerjanya. Nah, misalkan pertama kita punya sebuah gambar. Nah, sebuah gambar itu kan terdiri dari 3 channel ya. Misalkan direpresentasikan menjadi channel red, green, dan blue gitu ya. Nah, baru dari si sebuah gambar tersebut gitu ya. Nah, si NN ini tuh bakal ngebantu konsepnya itu mereduksi dimensi dari gambar tersebut gitu ya menjadi sebuah beberapa angka saja gitu ya. Bisa kita lihat di sini misalkan ada ya misalkan katakanlah di sini ada 10 kelas gitu ya. Berarti nanti dari sebuah gambar tersebut gitu ya nanti akan kita reduksi dimensinya menjadi 10 angka saja, atau mungkin sejumlah kelas yang ada di mungkin di sini di data latih gitu ya. Oke, nah sedikit history terkait CNN itu sendiri gitu ya. CNN itu awalnya muncul di dipionirkan gitu, atau mungkin pionir CNN itu adalah Jan LeCun gitu ya namanya. Nah, jadi di tahun 88 ada arsitektur atau mungkin kayak CNN itu baru pertama kali diimplementasikan atau mungkin baru pertama kali dikomputasikan gitu ya. Dan namanya itu arsitekturnya itu pertama kali muncul yang namanya LeNet. Nah, jadi LeNet ini merupakan arsitektur pertama CNN yang pada saat itu digunakan untuk mengenali karakter seperti ada membaca digit, terus juga ada zip codes gitu ya. Nah, terus terkait timeline, di sini timelinenya dari 98 sampai 2019 gitu ya. Nah, ini adalah beberapa arsitektur yang muncul pada kurun waktu tersebut gitu ya. Misalkan di tahun 98 ada LeNet 5, terus juga ada di tahun 2000 ada AlexNet, terus di tahun 2003 ada VGG16 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk perbedaan arsitektur CNN itu sendiri, nah nanti kita bahas juga itu berbedanya ada di ada di bagian apa sih gitu kan, di
Jadi sebenarnya untuk CNN arsitektur tuh nanti kita ada bahas juga beberapa terkait mekanisme yang ada di CNN. Nah, itu sebenarnya itu hanya berbeda di susunan lapisannya aja, teman-teman. Nah, nanti kita bahas juga. Nah, ini kita kembali lagi gitu kan ke bagaimana sih cara kerja si CNN itu bekerja. Nah, pertama di sini ada beberapa konsep ya yang harus setidaknya kita harus ketahui gitu terkait cara kerja dari CNN itu sendiri. Pertama, ada yang namanya convolutional layer, terus juga ada pooling layer, terus juga ada fungsi aktivasi, dan juga di sini ada ANN atau artificial neural network. Nah, jadi untuk apa namanya, misalkan di sini saya punya gambar digit angka 2 gitu ya, ditulis tangan gitu. Nah, jadi yang ukurannya 28 kali 28. Nah, jadi si gambar tersebut nanti akan dilakukan proses-proses yang ada di CNN gitu kan, yang meliputi, nah di sini yang saya tandai itu adalah konvolusi gitu ya. Nah, baru di sini ada pooling. Nah, jadi pokoknya CNN itu adalah proses di mana kita melakukan konvolusi, pooling, dan mungkin dibalikin lagi ke konvolusi, dan pooling lagi, konvolusi lagi, pooling lagi gitu ya, dan baru nanti kita ratakan di tahap flatten. Nah, yang ini itu adalah tahap di mana kita meratakan si gambar atau mungkin inputan yang telah kita proses sebelumnya. Nah, jadi si gambar-gambar tersebut akan dilakukan ya ibaratnya kayak menyamaratakan dimensinya. Nah, barulah nanti akan diklasifikasi menggunakan artificial neural network. Nah, baru selanjutnya kita bahas satu-satu. Nah, jadi convolution itu adalah proses di mana kita melakukan konvolusi tentunya gitu ya. Jadi proses konvolusi di sini adalah adanya proses pengalian dan penjumlahan, atau mungkin lebih tepatnya di sini ada kayak proses mirip-mirip seperti cross correlation atau dot product gitu ya, antara filter atau kernel yang telah kita definisikan sebelumnya dengan gambar yang telah kita inputkan gitu. Nah, jadi ini untuk secara matematisnya gitu ya. Nah, ini apa namanya, proses di balik convolutional layer itu seperti ini. Nah, misalkan untuk yang bagian kiri, yang bagian matriks biru ini gitu ya. Jadi untuk yang matriks biru itu adalah matriks gambar yang telah kita inputkan gitu kan, atau input datanya. Nah, baru nanti kita lakukan perkalian atau mungkin konvolusi menggunakan sebuah filter. Nah, jadi nanti dia tuh akan menghasilkan sebuah matriks baru. Nah, matriks barunya itu apa namanya, didapatin dari proses konvolusi tersebut. Nah, jadi tujuannya apa sih convolutional layer ini gitu ya. Nah, jadi convolutional layer itu adalah fungsinya untuk melakukan ya di sini sebenarnya bukan untuk mengurangi dimensi, tapi salah satunya adalah untuk mengekstraksi ciri atau informasi dari gambar tersebut. Nah, terus juga bisa menambahkan variasi data gitu ya, karena dalam sebuah gambar itu bisa kita kalikan atau mungkin bisa kita konvolusikan ke banyak kernel. Nah, jadinya nanti di tahap convolutional layer ini bisa terdiri dari sebuah gambar atau mungkin beberapa gambar yang baru berdasarkan hasil perkalian dari filternya gitu. Nah, untuk di convolutional layer sendiri di sini ada mekanisme zero padding gitu ya. Nah, zero padding ini bisa teman-teman lihat di sini merupakan mekanisme di mana kita menambahkan angka 0 atau pixel 0 di sekitar gambar yang kita inputkan gitu ya. Nah, jadi untuk yang apa namanya, yang ditandai warna abu ini, nah yang saya tandai ini itu merupakan mekanisme zero padding atau penambahan angka 0. Untuk apa? Nah, jadi proses konvolusi itu secara langsung akan mengurangi dimensi. Nah, sebenarnya untuk tujuan utama dari convolutional layer itu bukan untuk mengurangi dimensi. Nah, oleh karena itu ada yang namanya zero padding untuk apa namanya, untuk menyamakan dimensi antara input dan output yang dihasilkan gitu. Nah, terus mungkin barangkali langsung ke fungsi aktivasi gitu ya. Nah, jadi dari hasil apa namanya, dari hasil proses konvolusi yang telah dilakukan, nah itu biasanya kita ngelakuin apa namanya, proses activation function. Jadi ibaratnya kayak kita mencari output yang baru, jadi nyari matriks yang baru menggunakan suatu fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi yang bisa digunakan di sini ada macam-macam, ada banyak banget. Nah, di sini salah satu yang paling populer adalah relu. Nah, ada relu, terus juga ada mungkin ada tanha juga, terus ada sigmoid, ada sopek dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya bedanya apa gitu kan untuk function activation itu. Nah, jadi bedanya itu hanya di rumusnya aja, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan relu bisa kita lihat di sini. Bentar, saya mau coba sambil zoom, bisa nggak ya? Oke, mungkin ini nggak bisa. Oke, nah jadi misalkan relu itu bisa kita lihat nih. Jadi apa namanya, tahap di mana kita menggunakan activation function itu adalah hanya mengubah
output baru. Coba mungkin di sini saya sambil anotasi juga sebentar ya. Bentar, ini laptopnya agak lama teman-teman. Oke. Sabar kok. Oke, nah jadi misalkan katakanlah misalkan kita punya matriks baru hasil konvolusi ya, misalkan di sini ada 1, 0, 2 gitu ya. Nah, mohon maaf Pak, itu apakah terlihat Pak tulisannya? How CNN works, itu aja. Bukan yang ini yang saya tuliskan Pak, yang saya annotate. Oh, Ada nggak? oh ada. Ada. Nah, Ya. itu ya 102 misalkan 3, 0, 1. Oke, mungkin cukup segitu aja kali ya. Nah, ketika kita menggunakan function activation function relu gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Mungkin di sini saya tambahin -3 kali ya. Nah, jadi relu itu rumusnya jadi kayak semua input dari matriks sebelumnya itu akan tidak akan berubah kecuali bilangan yang negatif. Nah, jadi kalau misalkan dari matriks berikut gitu ya. Jadi nantinya dia akan menjadi seperti ini. Bentar, 1, 0, 2. Maaf ini saya agak amatiran kalau nulis pakai mouse. 0, 0, 1. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai relu, jadi si apa namanya matriks yang barunya itu nanti kalau misalkan ada yang bilangan negatif, nah nanti bakal diubah jadi angka 0 gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan kita pakai tanha gitu ya misalkan. Nah, tanha itu adalah fungsi aktivasi yang kita gunakan untuk mengubah si inputan yang kita punya menjadi rentang antara -1 sampai 1. Nah, terus beda juga kayak ada linear. Nah, kalau linear itu X sama dengan Y sih, jadi kayak nggak ada perubahan. Nah, terus juga kalau misalkan ada selu dan lain sebagainya, nah itu beda-beda lagi. Jadi ada rumus masing-masing. Nah, jadi intinya ketika di activation function layer ini kita hanya mengubah apa namanya output yang didapetin dari proses konvolusi yang ini gitu ya. Nah, yang ini diubah menjadi output atau matriks yang baru menggunakan suatu rumus gitu. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ke layer selanjutnya, ke pooling gitu ya. Nah, jadi pooling layer ini baru gitu ya. Bentar. Nah, di pooling layer ini barulah gitu kan tujuan dari reduksi tadi baru dilakukan gitu ya. Nah, jadi si pooling layer ini itu tujuannya mereduksi dimensi dari gambar atau input yang kita punya. Nah, jadi ketika kita punya suatu gambar dilakukan pooling layer gitu kan. Nah, nanti output dari pooling layer ini dia akan menjadi sebuah matriks baru dengan dimensi yang lebih kecil biasanya. Nah, misalkan katakanlah saya punya matriks berukuran 4x4 nih. Nah, jadi dengan mekanisme pooling ini, nah kalau misalkan teman-teman pernah dengar yang namanya downsampling gitu ya. Nah, jadi downsampling ini apa namanya istilah lain dari pooling layer gitu ya. Jadi ibaratnya ada proses reduksi dimensi dengan cara pertama mungkin di sini mekanismenya menggunakan max pool atau max pooling. Jadi max pool itu mengambil nilai terbesar dari suatu daerah dari matriks tersebut gitu ya. Misalkan daerah matriks tersebut tuh di sini berukuran 2x2. Nah, jadi matriks barunya itu nanti didapetin dari pengambilan nilai terbesar dari daerah matriks tersebut. Nah, kalau misalkan mekanisme yang lain apakah ada gitu ya. Nah, ada itu salah satunya ada minimum pooling, terus juga ada average pooling. Nah, jadi apa namanya kalau misalkan minimum pooling itu berarti yang ngambil nilai terkecil. Nah, kalau misalkan average pooling ya sesuai namanya berarti ngambil rata-rata dari daerah yang di apa namanya yang daerah yang dicari gitu ya atau mungkin daerah yang dicari poolingnya gitu. Nah, itu terkait pooling. Nah, jadi apa namanya saya coba ulang gitu ya kalau misalkan convolutional layer ini tadi tujuannya hanya untuk melakukan ekstraksi ciri atau mungkin ekstraksi informasi dan juga mungkin menambahkan variasi dari data. Nah, kalau misalkan activation function layer ini dia apa namanya tujuannya itu untuk mengubah output dari convolutional layer menjadi suatu rentang tertentu gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang pooling layer ini lapisan di mana kita melakukan reduksi atau pengurangan dimensi dari input yang kita punya gitu.
Oke, mungkin selanjutnya, nah setelah itu gitu ya, nah di sini ada setelah pooling layer itu ada yang namanya flatten. Jadi flatten itu adalah mekanisme kita menyamaratakan apa namanya dimensi dari matriksnya. Jadi kayak misalkan tadi untuk matriks kan biasanya misalkan 100 kali 100 atau mungkin 100 kali 1000 dan lain sebagainya. Nah jadi nanti sebelum masuk ke ANN, nah jadi si matriks-matriksnya tersebut tuh disamaratakan dulu dimensinya jadi satu dimensi. Nah barulah si apa namanya dari si matriks yang sudah satu dimensi tersebut akan dilakukan proses klasifikasi menggunakan ANN atau Artificial Neural Network. Nah, jadi ANN ini di sini terdiri dari terdiri dari tiga lapisan yang mungkin secara konsep harus kita ketahui dulu. Yang pertama di sini ada input layer atau lapisan input, terus juga ada hidden layer atau lapisan tersembunyi, dan juga ada output layer. Nah, jadi untuk hidden layer sendiri di sini ini contohnya cuma satu lapisan sih ya. Jadi untuk hidden layer sendiri itu nggak mesti harus satu. Nah, itu biasanya bisa terdiri dari mungkin berpuluhan atau mungkin ya beberapa lapisan yang apa namanya yang ada di atau mungkin dihimpit dari input dan output gitu. Nah, jadi ibaratnya cara kerja dari ANN ini adalah lapisan yang ada saat ini tuh ditentukan nilai-nilainya berdasarkan nilai yang ada di lapisan sebelumnya. Nah, jadi misalkan untuk yang lapisan pertama, lapisan input itu dia akan menunjuk semua angka atau mungkin semua neuron yang ada di lapisan selanjutnya gitu. Nah, barulah nanti di output itu misalkan kita katakanlah menggunakan ini ya, activation function softmax. Nah, jadi untuk masing-masing apa namanya untuk masing-masing dari lapisan yang ada di INN ini itu tetap menggunakan activation function. Nah, misalkan yang akhirnya itu kita menggunakan softmax. Nah, jadi softmax itu merupakan rumus atau function yang bisa kita gunakan untuk mencari probabilitas antara kelas yang dihasilkan. Nah, jadi nanti kita bisa menentukan label atau mungkin kayak output klasifikasi yang digunakan itu menggunakan peluang terbesar dari apa namanya output yang dihasilkan gitu ya. Misalkan untuk yang misalkan kita di sini mau mengklasifikasikan anjing dan kucing gitu ya. Nah, maka apa namanya misalkan di sini yang dipilih dog itu mungkin karena peluangnya lebih besar dari yang cat gitu. Nah, jadi apa namanya si INN ini di sini tujuannya itu hanya untuk mengklasifikasi apa namanya berdasarkan input yang telah kita dapatkan dari berdasarkan output yang telah kita dapatkan dari proses konvolusi dan pooling sebelumnya gitu. Oke, nah mungkin selanjutnya bisa dilanjut ke object detection, tapi mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Silakan dari mahasiswa ada terkait CNN. pertanyaan nggak sebelum dilanjutkan oleh Fauzan? Kayaknya tidak ada, Fauzan. Ya mungkin karena mereka juga sudah mempelajari juga di kuliah machine learning lanjut tentang Oh ya, CNN ini. iya. Nah mungkin apa namanya yang udah lupa mungkin saya dikit bantu ingat lagi gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita bakal apa namanya membahas object detection. Nah, deteksi objek menggunakan salah satu algoritma yang saat ini benar-benar populer juga, yaitu YOLO. Nah, sebelum itu kita lihat dulu histori dari si YOLO tersebut gitu ya. Nah, jadi si YOLO ini, YOLO versi pertama ini muncul di tahun 2016. Nah, jadi tahun 2016 dulu Joseph Redman itu dia mengembangkan YOLO versi pertama. Nah, baru dilanjutkan di tahun selanjutnya di 2017 YOLO versi 2, terus juga ada 2018 YOLO versi 3. Nah, barulah di apa namanya di tahun 2020 itu pengembang dari si YOLO beda, itu dikembangkan oleh Alexei Bohchkovsky. Nah, jadi Redmond ini stop di tahun 2018 gitu ya. Jadi ya sebenarnya ada beberapa apa namanya ada beberapa hal yang membuat si Redmond ini tuh stop untuk mengembangkan si YOLO. Nah, salah satunya ada beberapa contoh atau ibaratnya kayak ada orang yang mengimplementasikan si YOLO ini ke hal yang kurang baik. Nah, jadi si Redmond ini pada saat itu apa namanya memutuskan untuk memberhentikan pengembangan atau mungkin kayak improvisasi dari si YOLO tersebut. Nah, baru di tahun 2020 itu ada apa namanya pengembang baru dari si YOLO tersebut gitu ya, yang dilanjutkan ke YOLO versi 4 di tahun 2020 gitu. Nah, sebenarnya untuk si YOLO sendiri itu banyak versinya, kayak ada YOLO FD,
terus juga ada YOLO lainnya gitu ya. Nah, tapi itu apa namanya berbeda-beda juga sih pengembangnya. Nah, cuman ini adalah 4 versi YOLO yang memang cukup populer gitu. Apa namanya penggunaan atau implementasinya bagi para peneliti gitu. Nah, jadi kita coba bahas juga sedikit terkait apa namanya cara kerja dari si YOLO tersebut gitu ya. Nah, ini konsep si YOLO tuh seperti ini, teman-teman. Jadi, pertama dari sebuah gambar. Nah, misalkan sebuah gambar tuh misalkan di sini ada gambar mobil gitu ya. Nah, jadi di gambar tersebut tuh kita lakukan pembagian terlebih dahulu. Misalkan di sini kita bagi si gambar tersebut menjadi S kali S grid, atau mungkin di sini lebih tepatnya 3 kali 3. Nah, jadi gridnya itu berukuran 3 kali 3. Nah, jadi apa namanya untuk masing-masing apa namanya pembagiannya itu kita sebut sebagai sel gitu ya. Nah, jadi untuk masing-masing dari sel, nah kita definisikan juga jumlah predicted bounding box yang nanti akan dihasilkan. Misalkan di sini saya set B sama dengan 2. Nah, itu artinya dalam setiap grid itu nanti dia bisa menghasilkan maksimal 2 bounding box atau mungkin kayak 2 prediksi kotak yang akan dihasilkan. Nah, terus setelah itu baru dari masing-masing bounding box tersebut akan dicari confidence score-nya dan juga dicari klasifikasi atau labelnya seperti apa. Nah, barulah nanti apa namanya dicari juga IOU, intersection over union. Nah, kalau misalkan ada apa namanya label yang sama, kalau misalkan ada label yang sama dengan apa namanya ya dia tuh kayak lokasi kotak atau bounding box-nya itu berdekatan. Nah, nanti dia bakal dipilih bounding box satu saja gitu kan dari objek tersebut dengan confidence score yang paling besar gitu. Nah, jadi itu adalah cara kerja apa namanya gimana si YOLO tersebut bisa bekerja gitu ya. Nah, terus kita bahas nih emang apa sih keuntungan atau mungkin kayak manfaat dari YOLO ini? Nah, di sini ada beberapa metode pendahulu gitu kan dari si YOLO. Nah, di sini ada RCNN, terus juga ada fast RCNN dan faster, maaf ini kayaknya faster RCNN deh. Nah, jadi untuk yang apa namanya di sini si YOLO ini dia tuh di penelitiannya membandingkan kecepatan deteksi dari gambar yang dilakukan gitu kan. Nah, jadi untuk yang RCNN ini dan RCNN sampai fase RCNN ini itu paling cepat sampai 7 frame per second. Nah, jadi ketika melakukan deteksi pada saat itu untuk menggunakan faster RCNN ini dia hanya maksimal di 7 frame per second. Nah, sedangkan untuk YOLO ini dia cukup berkali-kali lipat gitu kan perbedaannya sampai 45 frame per second. Nah, jadi oleh karena itu kenapa si YOLO ini merupakan salah satu metode yang populer dan juga banyak digunakan yaitu karena apa namanya kekuatan real time-nya itu benar-benar sangat hebat gitu ya. Nah, jadi makanya untuk saat ini banyak banget tuh penelitian-penelitian object detection menggunakan YOLO gitu. Nah, terus di sini kita bahas juga perbedaan terkait versi-versi YOLO yang ada gitu kan, yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi si YOLO versi kedua ini itu dia terdapat penghilangan fully connected layers. Nah, jadi dari apa namanya ketika sudah tidak menggunakan ANN di YOLO versi 2 ini ternyata selain menambahkan akurasi apa namanya waktu komputasi pun itu ternyata terbukti lebih apa namanya lebih meningkat dibandingkan YOLO versi sebelumnya. Terus juga untuk yang YOLO versi 3 dia ada perbaikan atau modifikasi feature extractor. Nah, salah satunya ada penambahan arsitektur darknet. Nah, jadi salah satunya improvisasinya itu menambahkan akurasi dari apa namanya dari deteksi yang dibandingkan dengan YOLO versi 2. Nah, barulah yang YOLO versi 4 ini itu ada penambahan mekanisme BOF atau back of freebies dan BOS atau back of specials. Jadi BOF dan BOS ini tuh dia merupakan mekanisme untuk meningkatkan akurasi. Ya, kita bisa sebut bahwa BOF dan BOS ini salah satu mekanisme yang bisa digunakan untuk meningkatkan akurasi tapi tidak menambahkan waktu inferensi. Nah, jadi YOLO versi 4 ini apa namanya merupakan salah satu algoritma yang mungkin kita bisa pertimbangkan juga gitu ya untuk melakukan deteksi objek. Oke, nah itu mungkin terkait apa namanya terkait pembahasan sedikit terkait YOLO gitu ya. Nah mungkin kita langsung bahas aja ya Pak. Mungkin Ya, pertanyaannya di akhir aja ya Pak. ya boleh Oke. dikumpulkan nanti semuanya. Oke, nah ini sekarang mungkin kita langsung bahas aja terkait penelitian tesis saya kemarin. Nah, judulnya di sini pengenalan wajah bermasker menggunakan deep learning berbasis area
wajah tidak bermasker. Nah, ini kita nanti bahas maksudnya seperti apa. Oke, nah untuk latar belakang di sini, jadi pada saat itu, nah jadi kan untuk penelitian tesis ini, ketika saya mulai penelitian ini tuh di awal tahun 2021 gitu ya. Jadi pada saat itu memang apa namanya, masker tuh benar-benar ya sampai saat ini sih. Jadi penelitian wajah bermasker tuh merupakan salah satu yang banyak dilakukan gitu ya. Nah, jadi salah satunya jadi ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa performansi sistem pengenalan wajah itu lebih tepatnya sistem pengenalan wajah bermasker itu belum maksimal. Nah, jadi performansi yang dihasilkan itu dikarenakan ada mekanisme atau mungkin teknik training yang dirasa menurut saya kurang tepat gitu. Nah, untuk latar belakang lainnya, dataset wajah bermasker yang tersedia di internet pada saat itu masih sedikit. Nah, jadi untuk apa namanya, pada penelitian tesis ini saya akan fokus ke dua hal tersebut gitu ya, yaitu pembangunan dataset dan peningkatan akurasi dengan cara melakukan modifikasi teknik training yang dirasa menurut saya kurang tepat gitu. Nah, di sini untuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, pertama untuk rumusan masalah yaitu cukup sederhana gitu ya, bahwa saya ingin mencari gitu kan bagaimana kita bisa mendeteksi dan mengenali wajah pada wajah bermasker. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya di sini ada 3. Pertama, membangun dataset dengan wajah bermasker dan tidak bermasker berbasis video. Terus juga yang kedua, mendeteksi dan mengenali wajah pada wajah bermasker. Dan yang ketiga, baru mengevaluasi kinerja atau performansi sistem pengenalan wajah bermasker yang telah saya bangun. Nah, untuk batasan masalahnya di sini ada 3. Pertama, nah jumlah subjeknya itu ada 125 orang. Nah, jadi kemarin saya ketika membangun dataset itu sudah terkumpul sebanyak 125 orang. Ekspektasinya sih sebenarnya sampai minimal 200, tapi karena waktu dan juga kondisi yang tidak memungkinkan, saya hanya bisa mengumpulkan apa namanya? Hanya bisa mengumpulkan orang sebanyak 125 aja. Nah, terus untuk ROI atau region of interest dari training yang dilakukan adalah dahi dan mata. Dan juga yang terakhir adalah angle video yang diambil adalah sisi kiri hingga sisi kanan dari orang yang bersangkutan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu penelitian rujukan. Dari penelitian tesis saya, di sini ada 3. Nah, pertama dan yang kedua itu dilakukan oleh peneliti yang sama, yaitu ada El Mahmudi. Nah, jadi El Mahmudi ini di penelitiannya itu dia mereka itu melakukan eksperimen kayak mencari recognition rate atau ibaratnya itu kayak pengenalan wajah berdasarkan partial face. Jadi partial face itu kayak beberapa bagian wajah. Misalkan kayak bagian mata aja, bagian dahi aja, bagian pipi, bagian hidung, terus bagian gabungan. Nah, di penelitian mereka itu menunjukkan bahwa bagian dahi dan mata itu memiliki recognition rate yang tinggi. Nah, jadi hal tersebut menjadi premis penelitian tesis saya juga gitu kan, bahwa oh ternyata kalau misalkan saya membuang bagian daerah bermasker gitu ya, jadi mungkin kayak ngambil bagian dahi dan mata saja, nah nantinya bisa meningkatkan akurasi gitu kan dari sistem atau mungkin model penelitian wajah yang akan saya bangun. Nah, terus juga untuk yang terakhir di sini dilakukan oleh Mundial dan kawan-kawan. Nah, judulnya itu Towards Facial Recognition Problem in COVID-19 Pandemic. Nah, jadi di penelitian tersebut, nah ini singkatnya seperti ini. Jadi mereka itu melakukan membangun sistem pengenalan wajah bermasker menggunakan 3 dataset yang berbeda. Nah, jadi mereka ada menggunakan LFW, terus juga ada dataset yang mereka gunakan sendiri, dan juga ada LW MFD. Nah, jadi ketika dicari akurasinya, nah sebenarnya mereka udah mencapai akurasi yang tinggi, ada 98% dan 97%. Tapi ada salah satu model yang masih akurasinya itu masih kecil gitu. Nah, masih di sekitar 79%. Nah, yaitu ketika menggunakan dataset sendiri, nah jadi trainingnya itu tanpa wajah bermasker. Nah, jadi si trainingnya itu menggunakan apa namanya? Satu wajah full gitu ya. Nah, jadi dites ke wajah bermasker itu ternyata akurasinya cuma sampai 79%. Sedangkan akurasi yang 98, 97 itu mereka menambahkan wajah bermasker di data training mereka. Nah, menurut saya itu merupakan salah satu yang kurang baik gitu ya, karena
apa namanya, salah satu hal yang baik di dalam sistem pengenalan wajah itu adalah kayak kita menggunakan satu wajah full dengan berbagai mekanisme itu agar jadi ibaratnya kayak kita harus menggunakan satu model training yang bisa digunakan untuk beberapa kasus gitu kan, misalkan ya untuk satu wajah full lagi, atau mungkin untuk wajah bermasker, atau mungkin wajah yang teroklusi oleh objek lain. Nah, jadi tantangan penelitian tesis saya adalah gimana saya bisa melakukan atau membangun model penelitian wajah bermasker dari dataset yang tidak bermasker dan diuji ke dataset yang wajah bermasker gitu. Nah, untuk alur penelitian dari tesis saya di sini kurang lebih seperti ini. Nah, pertama diawali dengan membangun dataset, terus dilanjutkan ke pembangunan modul deteksi wajah. Nah, di sini saya menggunakan algoritma YOLO versi 4. Terus setelah itu dilanjutkan ke modul identifikasi wajah menggunakan arsitektur CNN VGG Face dan VGG 16, dan baru di akhir dilakukan evaluasi. Nah, kita bahas dulu ke pembangunan dataset. Nah, jadi ini adalah salah satu dataset yang sudah saya buat gitu ya. Nah, di sini untuk keterangannya, pertama tadi jumlah subjeknya ada 125. Untuk range umurnya di sini ada dari anak-anak sampai lansia. Nah, terus untuk durasi dari video. Nah, jadi dataset yang saya bangun itu menggunakan format video gitu ya, dengan durasi 5 sampai 7 detik. Nah, jumlah video per subjeknya itu ada 2, dan tools atau device yang digunakan adalah kamera smartphone. Nah, untuk bentar. Untuk contoh dari videonya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi diambil dari sisi kiri hingga sisi kanan dari orang yang bersangkutan. Nah, gitu. Jadi, barulah masuk ke modul deteksi wajah dan pre-processing gitu ya. Nah, jadi pertama-tama dari si video tadi gitu kan, semua video yang ada di dataset saya itu dilakukan konversi terlebih dahulu menjadi sekumpulan frame. Nah, baru dari sekumpulan frame dari masing-masing video tersebut akan dilakukan proses lokalisasi wajah. Nah, proses lokalisasi wajahnya ini tadi menggunakan YOLO versi 4. Nah, barulah jadi lokalisasi wajah itu hanya ibaratnya kayak nge-crop bagian wajah dari gambar tersebut gitu ya. Nah, barulah nanti dari lokalisasi wajahnya itu, nah di sini sebenarnya cara saya menyiasati data untuk data latih itu cukup sederhana gitu ya. Jadi di sini saya hanya melakukan pemotongan setengah bagian gambar wajah aja untuk keseluruhan datanya. Nah, jadi untuk yang training dan testing pun saya crop dua-duanya gitu ya. Jadi nah di sini pun salah satu konsep dari teknik training ini tuh saya mengimplementasikan ibaratnya saya mencontohkan gimana cara kita mengenali wajah yang ada atau mungkin mengenali wajah yang kita kenal di mungkin kayak lagi pas di luar gitu ya, misalkan pas di supermarket atau di mall gitu. Nah, misalkan kita ketemu teman nih. Nah, jadi ibaratnya ketika mereka menggunakan masker, tentunya kita nggak menggunakan atau mungkin kayak kita nggak melihat masker tersebut sebagai identitas dari orang tersebut gitu ya. Jadi misalkan kita ngelihat dari mata mereka, kita ngelihat dari dahi mereka, kita ngelihat dari dahi mereka, atau mungkin kayak kita ngelihat dari warna kulit mereka gitu kan. Nah, jadi atau mungkin dari rambut, tubuh dan sebagainya. Nah, itu saya ibaratnya di sini akan membuang gitu kan bagian mulut dan hidung, atau mungkin untuk yang testing itu bagian maskernya. Nah, jadi nanti harapannya dari akurasi yang diharapkan akurasi yang dihasilkan dari model tersebut itu akan meningkat gitu kan, dibandingkan dengan menggunakan model yang menggunakan satu wajah full dan satu wajah full bermasker gitu. Nah, barulah masuk ke modul identifikasi wajah. Nah, di sini ada beberapa settingan gitu kan yang saya lakukan. Pertama, itu 80% dari yang data tidak bermasker tadi itu digunakan untuk data tren. Nah, 20% lainnya untuk data validasi. Nah, sedangkan untuk yang data bermasker itu digunakan 100%. Nah, sedangkan untuk total frame yang dibuat itu untuk masing-masing video saya nggak ambil semuanya. Nah, di sini ada 20%, 30% dan 40%. Nah, jadi kalau misalkan
apa namanya, ketika menggunakan alasan saya mengambil kenapa nggak keseluruhan gitu kan, nggak 100% itu karena ya keterbatasan resource yang saya gunakan pada saat itu. Nah jadi apa namanya, ketika saya ngambil 20%, nah itu berarti kira-kira jumlah data trennya ya sekitar 3.000 gambar. Terus untuk validationnya itu sekitar 700-an dan tes datanya 3.800, dan juga untuk yang total frame yang lain itu bisa dilihat di slide berikut. Nah, terus untuk yang eksperimennya di sini saya melakukan secara garis besar melakukan 4 eksperimen yang berbeda. Pertama ada baseline, terus juga untuk teknik training penelitian sebelumnya. Nah, jadi saya juga melakukan teknik training persis seperti yang dilakukan penelitian sebelumnya yang Mondial dan kawan-kawan di tahun 2020. Dan juga saya mengimplementasikan model non pre-train menggunakan VGG16 dan menggunakan pre-train model yaitu VGG Phase. Nah, untuk arsitektur dari VGG16 sendiri di sini bisa dilihat. Nah, jadi apa namanya, VGG16 ini terdiri dari 16 lapisan inti. Nah, lapisan inti tersebut tuh terdiri dari convolutional layer, ada pooling layer, dan bagian fully connected layer. Nah, jadi kenapa disebut VGG16 gitu ya, karena terdiri dari 16 lapisan inti. Nah, terus kalau misalkan untuk yang bedanya dengan VGG Phase seperti apa? Nah, jadi VGG Phase ini merupakan pre-train model yang arsitekturnya itu diambil dari VGG16 gitu. Nah, jadi VGG Phase ini kurang lebih arsitekturnya masih sama gitu kan, cuman bedanya di bagian akhir di sini untuk yang fully connected layernya itu ada 2622. Nah, itu tuh artinya ada matriks yang sudah di flatten berukuran 2622. Nah, itu kenapa 2622? Karena di penelitian sebelumnya itu dilakukan pengenalan wajah terhadap 2622 individu gitu. Oke, kita langsung bahas ke baseline, ke pembahasan apa namanya, evaluasi dari model yang telah saya dapatkan sebelumnya. Nah, pertama di sini untuk baseline, saya menggunakan dataset dari penelitian sebelumnya yaitu FEI dataset. Nah, jadi FEI dataset ini terdiri dari 200 individu dan 2.800 citra. Nah, untuk baseline program ini sebetulnya saya lakukan karena untuk menguji kelayakan dari penelitian tesis saya gitu kan. Nah, jadi saya mau nyoba dulu nih apakah benar-benar ketika ngambil setengah bagian atas wajah itu ternyata bisa menghasilkan akurasi yang diharapkan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Oh ya, saya juga menambahkan metode yang lain, metode classifier lain yaitu cosine similarity. Nah, bisa dilihat di sini ternyata akurasi trainingnya itu sudah 100% dan akurasi testingnya ketika menggunakan full satu wajah itu 100%, dan untuk yang apa namanya, untuk yang setengah bagian atas wajah 98,56%. Oh, berarti dari situ saya bisa memutuskan gitu kan bahwa setengah bagian atas wajah ini sudah bisa memiliki akurasi testing yang diharapkan gitu. Nah, barulah nanti saya akan mengimplementasikan di dataset saya sendiri gitu. Oke, nah langsung bahas ke penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mondial di tahun 2020. Nah, jadi bedanya apa gitu kan ketika apa namanya, penelitian Mondial dan penelitian yang saya ajukan itu adalah data training dan data testing yang digunakan. Jadi untuk data training yang digunakan itu mereka menggunakan satu wajah full, sedangkan oh ya, untuk yang testing itu menggunakan satu wajah full juga yang bermasker gitu ya. Nah, ketika saya implementasikan gitu kan menggunakan algoritma yang saya ajukan sebelumnya gitu kan, menggunakan VGG Phase dan juga menggunakan ANN dan cosine similarity, bisa dilihat di sini akurasi testingnya itu di sini cuma mentok di 79,58%. Nah, jadi dari 125 orang tersebut itu ternyata saya cuma bisa mendapatkan akurasi sebesar 79,58% menggunakan teknik training atau mekanisme training dari Mondial dan kawan-kawan di tahun 2020. Nah, ya kebetulan juga di sini untuk akurasi testing di total frame 20% itu yang 79,58%, di kedua metode klasifikasi yang berbeda di INN dan cosine similarity cukup sama gitu ya. Nah, cuman bisa kita lihat untuk nilai precision dan recall-nya dan F1 score-nya itu berbeda. Gitu. Oke, nah langsung kita bahas ke eksperimen VGG16, eksperimen yang bukan pre-train. Nah, di sini konfigurasinya itu di sini yang saya lakukan atau mungkin kayak hyperparameternya itu saya menggunakan apa namanya, konfigurasi yang ada di
ANN ya. Nah, jadi untuk konfigurasi pertama di sini saya menggunakan fully connected layer. Pertama ada 4096. Nah, terus nanti ada dilanjutkan ke neuron selanjutnya masih dengan ukuran yang sama, terus langsung ke ukuran neuron itu ada 1000, terus baru di di neuron terakhir atau di output layernya itu berukuran 125. Nah, jadi untuk percobaan pertama di sini saya masih menggunakan activation ReLU dan activation softmax untuk di layer terakhir atau di output layernya. Nah, untuk konfigurasi kedua di sini saya menambahkan mekanisme dropout. Nah, jadi mekanisme dropout ini adalah mekanisme untuk menghilangkan beberapa bagian neuron dari jaringannya gitu kan. Nah, jadi misalkan di sini dropout 0,3 itu artinya ada 30% dari total neuron di lapisan tersebut yang saya hilangkan gitu secara random. Nah, baru untuk konfigurasi ketiga di sini saya menambahkan mekanisme batch normalization. Nah, bisa kita lihat nih di sini hasil eksperimennya yang paling besar itu akurasinya adalah 83,36% di frame total yang 30%. Nah, di sini menggunakan konfigurasi 3 yaitu menggunakan mekanisme dropout dan batch normalization. Nah, selain itu saya juga mencoba fungsi activation lain gitu kan, kayak nyari-nyari nih, barangkali menggunakan fungsi aktivasi yang lain itu bisa menghasilkan akurasi yang meningkat. Oh, ternyata tidak. Ternyata ya di sini memang yang saya coba cuma Tanha dan Selu gitu ya. Dan ketika dicoba itu tidak bisa melampaui akurasinya yang ketika menggunakan ReLU. Nah, jadi untuk yang eksperimen VGG16 ini akurasinya itu mentok di 83,36% pada saat itu. Nah, baru untuk yang terakhir, di sini saya menggunakan VGG Face ya. Nah, jadi VGG Face ini pre-train model yang didapatkan dari penelitian sebelumnya. Nah, jadi untuk yang VGG Face ini saya hanya mengimplementasikan satu konfigurasi saja. Nah, kenapa konfigurasi yang ini gitu kan? Karena sudah dibuktikan di tahap eksperimen VGG16 bahwa batch normalization dan dropout itu bisa meningkatkan akurasi gitu ya. Nah, maka dari itu saya cukup mengimplementasikan konfigurasi yang ada batch normalization dan dropout-nya saja. Nah, ketika diimplementasikan, di sini saya mendapatkan akurasi tes paling besar itu 99,57%. Dan ya saya juga mencoba fungsi aktivasi lain yaitu Tanha dan Selu itu cukup bagus juga di 98, ya paling kecil itu 98,15% ya, yang 20% menggunakan ReLU. Nah, bahkan di sini yang saya gunakan yang paling bagus itu menggunakan fungsi aktivasi Tanha dengan total frame 40%. Dengan akurasi sebesar 99,57%. Nah, selain itu saya juga mencoba Quotient similarity. Nah, jadi saya tuh sempat kayak nyinggung quotient similarity dan menggunakan quotient similarity juga gitu ya, karena di penelitian rujukan itu mereka menggunakan quotient similarity juga. Nah, jadi saya mau membandingkan juga gitu kan, apakah quotient similarity ini bisa menghasilkan akurasi yang bagus juga apa enggak gitu. Nah, jadi ketika dilihat di sini ketika menggunakan quotient similarity yang paling bagus itu di total frame 30%. Nah, jadi akurasi tes yang dihasilkan itu sekitar 99,03%. Nah, barulah di akhir di sini saya merekap performasi secara keseluruhan gitu kan, terkait penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya gitu kan. Nah, di sini untuk highlight-nya akurasi tes yang saya dapatkan itu adalah menggunakan teknik VGG Face, menggunakan metode klasifikasi ANN dan total frame sebesar 40%. Nah, untuk akurasi training dan akurasi validasi sebetulnya secara keseluruhan udah sampai 100%. Nah, tapi untuk akurasi testing yang paling bagus itu ada di 99,57%. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, kalau misalkan kita menggunakan teknik penelitian yang digunakan oleh Mundial dan kawan-kawan gitu kan. Nah, saya cuma bisa mendapatkan akurasi testing sebesar 79,58% saja. Nah, jadi ibaratnya oh ya itu juga saya menggunakan data dan algoritma yang sama gitu kan. Nah, untuk yang VGG Face ini yang saya tandai hijau dan yang paling atas yang Mundial ini itu menggunakan dataset dan
algoritma yang sama. Nah, ketika kita menggunakan atau kayak consider sebuah data training dengan representasi yang berbeda, ternyata bisa meningkatkan akurasi sejauh itu gitu. Nah, jadi keberadaan data training itu kayak ibaratnya kayak kerapihan sebuah data itu benar-benar bisa kita pertimbangkan juga untuk untuk meningkatkan, mungkin salah satunya untuk meningkatkan akurasi dari model yang akan kita bangun gitu. Nah, terus selanjutnya kita bakal masuk ke kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan pertama di sini, dataset yang telah dibangun itu dengan jumlah sebanyak 125 orang dengan format video. Nah, terus yang kedua, model terbaik yang dibangun adalah VGG Face dengan classifier ANN serta fungsi aktivasi Tanha. Nah, akurasi uji yang didapatkan sebesar 99,57% dengan total frame 40%. Nah, eksperimen real time untuk konsep surveillance system belum memuaskan. Nah, ini saya juga ada eksperimen tambahan, itu kayak bikin aplikasi sederhana secara real time berkonsep surveillance system. Nah, itu belum memuaskan karena salah satunya, jadi ada salah satu limitasi atau kekurangan di model yang saya bangun ini. Jadi kalau misalkan wajah yang terdeteksinya itu terlalu jauh dari letak kamera. Nah, ibaratnya resolusi wajahnya itu mengecil gitu ya. Nah, itu ternyata masih belum bisa secara akurat gitu memberikan prediksi atau label dari orang tersebut gitu. Nah, terus untuk sarannya di sini pertama bisa mencari model non pre-train yang tidak overfit. Nah, karena tadi sebetulnya untuk yang VGG16 ini itu akurasi training dan akurasi validasinya udah 100% gitu ya, tapi akurasi testingnya masih di sekitar 70%. Nah, itu masih tergolong overfit. Nah, terus juga untuk yang saran kedua, menyempurnakan model identifikasi, dan yang ketiga penambahan subjek dataset. Nah, tapi untuk saya pribadi agak kurang menyarankan juga gitu ya kalau misalkan ada yang mengambil topik ini sebagai topik skripsi atau tesis gitu ya, karena topik pengenalan wajah bermasker ini udah cukup soft gitu di bidang AI ini gitu. Jadi untuk tahun 2022 ini saya kurang menyarankan gitu kalau misalkan ada yang mau meneliti pengenalan wajah bermasker gitu. Sudah established ya begitu ya. Iya Pak, bisa dikatakan seperti itu. Karena akurasinya sudah tinggi ya. Iya Pak. Kalau yang dari Fauzan ya akurasinya tadi berapa persen tadi? Yang paling besar 99 Pak, 9. 0,57. Ya. Oke, lanjut. Oke, nah mungkin selanjutnya saya coba demo. Demo programnya, Ya Pak, demo sebentar. aplikasinya. Silakan bagi sambil menunggu Fauzan untuk demo, silakan tulis pertanyaannya di chat atau nanti ajukan pertanyaan ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan tanya satu-satu. Oke, sebentar saya izin share screen ulang. Oke, nah ini sebenarnya untuk demonya itu kemarin saya ada dua ada dua demo. Pertama yang menggunakan webcam dan satunya lagi menggunakan GUI. Tapi cuman masalahnya yang satunya lagi belum nggak akan bisa saya demokan karena itu perlu akses AWS dari Stay. Nah, untuk saat ini udah stop gitu ya akses dari AWS-nya. Nah, jadi sayangnya nggak bisa didemokan. Nah, ini mungkin yang saya bakal ngedemoin yang webcam aja. Oke, bentar kita tunggu dulu. Ya, mungkin langsung kita. Ini program dibuat dengan bahasa Python ya.
Iya, betul, Pak. Ya, sudah ada satu pertanyaan, tapi nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini demo dulu. Oke. Ini demonya langsung nih, Fauzan dari webcam atau dari video Oh iya, Pak, dari webcam, Mbak. di webcam. Oke, ini emang agak lama, jadi mungkin ditunggu aja. Sambil menunggu ada pertanyaan dari Stefanus Gusega ya. Pertama-tama terima kasih Kak atas presentasinya yang sangat jelas. Saya mau bertanya mengenai teknik training yang digunakan. Apakah menggunakan cross validation atau tidak ya? Kalau iya, teknik cross validation apa yang digunakan? Terima kasih Kak. Eh, jawab sekarang atau Langsung jawab aja sambil menunggu. oke. Oke, nah untuk validasi yang saya lakukan itu saya nggak menggunakan cross validation. Nah, jadi saya tuh pernah baca salah satu penelitian. Jadi ketika kita melakukan validasi itu, ya salah satunya memang yang paling bagus tuh cross validation gitu kan, atau k-fold cross validation. Nah, cuman kalau misalkan apa namanya, setidaknya gitu kan, kalau misalkan kita mau melakukan validasi itu adalah ketika kita melakukan split data itu harus mengandung semua label dari data tersebut gitu. Nah, jadi ketika saya melakukan split data gitu kan. Nah, jadi kan ada split data yang training gitu. Jadi ibaratnya ada apa namanya? Ada split data yang saya lakukan secara stratify. Nah, jadi stratify itu jadi ibaratnya ketika saya nge-split data itu apa namanya, si datanya itu dibagi atau ya di-split ke ibaratnya kayak masing-masing kelasnya itu jadi seimbang. Nah, jadi itu yang paling penting gitu kan ketika kita mau melakukan validasi. Nah, untuk selanjutnya itu saya hanya melakukan proses validasi biasa. Jadi kayak proses prediksi biasa sih. Jadi enggak apa namanya, jadi untuk jawabannya enggak kayak ada metode validasi tambahan gitu kan kayak K-fold. Begitu, Pak. Begitu ya Stefanus Gusega. Oke, ini Oke, sepertinya udah beres. Oke, kita coba langsung. Oh ya, silakan kalau ada pertanyaan selanjutnya. ini kalau nggak salah Zoom-nya harus dimatiin dulu kameranya sebentar ya, Pak. Ya, Oke, sebentar. sambil menunggu demonya. Fauzan, bagaimana mengatasi overfitting? Bentar, ini kayaknya langsung bisa, Pak. Oke ya, baik. Nah, Nah, kita tunggu dulu. Ini emang agak lama sih. sambil menunggu ada pertanyaan dari saya. Nah, jadi ya ini emang agak. Ini belum pakai masker ya. Nah, jadi ibaratnya kan si Google ini agak telat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dia tuh kayak ngambil. Nah, jadi ini itu sebenarnya saya ada threshold gitu sih. Jadi kalau misalkan nggak lebih dari 75, nah itu dia bakal nggak akan dikeluarkan hasil klasifikasinya. Nah, kalau misalkan ya ibaratnya kayak tingkat keyakinannya itu lebih dari 75 tuh. Nah, itu baru dia apa namanya? Ngasilin label dari prediksinya gitu ya. Nah, ini sebenarnya ketika saya cek kemarin sih udah sesuai sih. Labelnya masih sama gitu, Fauzan Firdaus. Nah, kalau misalkan saya pakai masker, ini agak susah ya, bentar. Nah, kalau misalkan pakai masker, itu juga hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi model ini tuh sudah di-train ke apa namanya, uh, ke jumlah orang 125 orang gitu ya. Nah, di sini ternyata cukup, malah lebih lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan yang menggunakan wajah full gitu. Nah, oke, mungkin itu kurang lebih Pak terkait demonya. Oke. Kemudian Gus Sega memiliki pertanyaan. Baik Pak, saya mau lanjut pertanyaannya. Tadi alasannya mengapa ya tidak menggunakan cross validation? Apakah karena waktu training yang cukup berkali lipat ataukah ada alasan lain ya? Terima kasih Kak. Oke. Nah, ya benar, salah satu apa namanya, salah satu hambatan saya kemarin ketika melakukan penelitian tesis itu adalah di resource laptop gitu ya. Nah, jadi saya tuh kayak nyari-nyari gimana cara bisa
meminimalkan waktu proses komputasi yang saya lakukan gitu kan, dan bisa menghasilkan model sebagus mungkin. Nah, jadi salah satu alasannya betul gitu. Jadi karena waktu trainingnya itu bisa berkali lipat gitu kan. Misalkan kalau pakai Keyfold tuh berarti kan ada beberapa lipatan, terus kayak training, terus dilakukan prediksi gitu kan, sejumlah lipatan yang digunakan. Nah, jadi betul banget salah satunya adalah alasannya itu untuk meminimalkan proses komputasi. Gitu. Baik, Gus Ega, terjawab belum pertanyaannya? Terjawab, Pak. Makasih, Kak. Makasih. Fauzan, ada demo kalau dari video nggak? Nah, itu kemarin Pak, untuk demo itu di AWS ya Pak, dari Oh Stay iya. gitu. Nah, itu tapi saya udah nggak dapat aksesnya Pak. Ya. Jadi ya nggak bisa. Lanjut pertanyaannya. Siapa mau bertanya nih? Oke, dari Anissa Rahim. Pertanyaannya adalah, untuk mekanisme persiapan data dari video di dataset sampai menjadi input ke model, seperti apa ya, Kak? Karena untuk pengambilan datanya berbentuk video. Ketika masuk ke modelnya, apakah dipilih kumpulan frame secara acak, dimasukkan semua frame, atau dipilih secara berurutan, berupa sequence of frame? Terima kasih, Kak. Itu dari Oke. Anissa Rahim. Oke, sebentar. Mungkin saya sharing ulang deh. Ini semua mahasiswa ini adalah angkatan 2018. 2018. Oh, beda 2 tahun berarti Pak. 2 tahun. Tapi bedanya Fauzan sudah master nih. MT. Bentar, saya... Jadi mahasiswa-mahasiswa ini sebenarnya juga sudah sedang melaksanakan tugas akhir ya dengan topik bermacam-macam. Oke. Nah, jadi untuk mekanisme yang saya lakukan terkait persiapan data gitu ya. Jadi tadi saya kan menggunakan video gitu ya. Nah, jadi untuk video itu kan sebenarnya terdiri dari sekumpulan frame yang diurutkan dari satuan waktu gitu kan, misalkan definisinya. Nah, jadi dari video-video tersebut saya konversi gitu kan si video tersebut menjadi sekumpulan gambar. Nah, misalkan disimpan di sebuah array lah gitu. Nah, jadi si gambar-gambar tersebut nantinya akan pertama kali dilakukan proses lokalisasi. Nah, lokalisasinya itu adalah lokalisasi wajah. Nah, jadi lokalisasi wajahnya itu nanti dia akan menghasilkan bounding box dari lokasi wajah aja Kak dalam sebuah gambar. Nah, barulah nanti dari hasil lokalisasinya akan dilakukan cropping atau pemotongan si gambar yang hanya berisi wajah saja gitu. Nah, baru setelah itu saya di sini nggak banyak pre-processing yang dilakukan sih. Jadi ketika dilakukan proses lokalisasi, di crop, terus baru di setengah bagian wajah bagian bawahnya itu diganti menjadi pixel hitam. Nah, barulah di akhir tuh baru dilakukan resize biasa sih, kayak ukurannya itu jadi 224 kali 224. Nah, jadi ukuran gambar tersebut tuh merupakan syarat penggunaan model VGG16 ya sama VGG Face. Nah, jadi untuk untuk resolusi yang nantinya akan digunakan ke dalam CNN itu adalah 224 kali 224. Nah, sedangkan untuk kayak preprocessing lainnya itu saya nggak banyak ngelakuin sih. Jadi cuman lokalisasi berarti ya. Terus juga ada cropping dan lokalisasi, cropping wajah, terus juga cropping wajah bagian bawah dan resize gambar. Itu aja. Kalau pemilihan frame-nya apakah random? Oh ya, pemilihan frame-nya. Nah, tadi ini ya ada pengambilan frame sebanyak 20%, terus juga ada 30% dan 40%. Nah, jadi misalkan dalam sebuah video itu katakanlah ada 150 gambar. Nah, itu tuh berarti kalau misalkan saya mengambil 20%, itu artinya saya cuma ngambil 20% totalnya. Itu berarti ada 30 gambar ya dalam sebuah video. Nah, jadi ketika diambil itu saya nggak ngambil secara acak, nah tapi secara berurutan, tapi berurutannya tuh kayak loncat-loncat gitu. Misalkan gambar pertama, terus misalkan gambar ketiga, gambar kelima, gambar ketujuh, dan seterusnya. Nah, barulah nanti ketika dijumlahkan itu sebanyak misalkan 20% dari total dari si frame-nya gitu. Jadi loncat 2 ya? Ada beberapa yang loncat 2, loncat 3, loncat 4 gitu, Pak. Ya. Karena antara satu frame dengan frame tetangga sebenarnya sama, hampir sama gitu ya. Ya, Pak. Gimana Anissa, terjawab pertanyaannya Anissa? Oh iya, sudah Kak. Berarti semacam sampling gitu ya Kak ngambilnya? Ya, betul. Terima kasih Kak.
Nah, karena Anissa ini tugas akhirnya itu adalah untuk membaca gerakan bibir gitu ya. Jadi dari frame video juga sebenarnya. Nanti mungkin agak mirip-mirip juga, ini mengambil frame yang apakah random atau bagaimana. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa mau bertanya nih? Pertanyaan selanjutnya. Nah, boleh saya panggil nih, ya, saya panggil nih. Saya panggil nih semuanya, ya. Oke. Nah, coba Rizky, ada pertanyaan? Sebenarnya ada tapi kurang Silakan. tahu apakah relevan gitu sih Pak. Apa Mungkin ditanyakan pertanyaan? aja ya Pak. Ya, jadi saya tuh sebenarnya penasaran ketika dilatih dan diujinya tuh dengan dipotong setengah atas gitu, itu apakah ketika orang yang sama tapi misalnya pakai kerudung tapi kerudungnya warna berbeda itu sempat ada tes kasus uji yang kayak gitu nggak ya? Saya bingung di situ sih. Penasaran aja sebenarnya. Bagaimana Fauzan? Jadi maksudnya misalkan ada untuk yang wanita gitu kan kerudung, terus warna kerudungnya berbeda gitu ya, atau mungkin jenis model kerudungnya berbeda gitu ya. Iya. Nah itu untuk apa namanya, untuk kasus seperti itu belum saya coba sih, tapi secara apa namanya, secara implementasi langsung pengujiannya itu sebenarnya ada, ada sih di pas eksperimen ini, pas eksperimen yang surveillance system. Nah, jadi pada saat itu saya nyobain model yang telah saya bangun sebelumnya gitu kan, dites ke sebuah video. Nah, jadi sebuah videonya itu ada wajah yang terdaftar juga di data latih. Nah, tapi apa namanya? Nah, itu tuh sebenarnya ada ibu saya. Nah, ibu saya itu kayak pakai model kerudung yang berbeda. Nah, jadi ketika ketika dites itu sebenarnya enggak menghasilkan label yang maksudnya labelnya masih sesuai. Nah, tapi kalau misalkan ngujinya itu misalkan ke data yang dikumpulkan yang baru gitu ya, nah itu belum sih. Jadi baru, maksudnya kalau data set yang tadi kan data tes itu kan sekumpulan video yang diuji dan dicari akurasinya gitu ya. Nah, kalau misalkan yang video itu ya emang nggak dicari akurasinya, tapi secara prediksi ternyata ya cukup, ya ibaratnya cukup robust lah si model ini gitu. Oke, gitu Rizky. Terjawab Rizky? Iya sih Pak, lumayan terjawab. Makasih Kak. Ini pertanyaan ulang, pertanyaan selanjutnya dari Gusega, Stefanus Gunawan, mau menanyakan ulang pertanyaan Pak Rinaldi tadi, yaitu bagaimana ya mengatasi overfitting pada saat training Kak? Apakah cukup dropout dan batch normalization saja atau ada yang lain ya Kak? Oke, untuk teknik gimana kemarin saya mengatasi overfitting, ya itu sebenarnya saya coba-coba juga. Salah satunya, bentar. Jadi ketika saya kemarin eksperimen itu, saya tuh lakukan secara bertahap gitu. Jadi misalkan kayak tanpa drop out dulu dan tanpa batch normalization gitu kan. Terus untuk konfigurasi selanjutnya nyoba drop out, terus juga baru yang terakhir tambahin batch normalization. Nah, jadi apa namanya, ketika dites gitu ya. Jadi si batch normalization ini tuh ternyata maksudnya di konfigurasi ketiga ini ternyata sudah menghasilkan apa namanya, akurasi yang ya bisa mendekati enggak ya bisa dibilang udah enggak cukup overfit gitu ya dibandingkan dengan apa namanya, performasi yang didapatkan di konfigurasi sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan percobaan lain gitu kan, nah itu tuh salah satunya bisa mempertimbangkan seperti tadi gitu ya, seperti data yang kita gunakan gitu kan, sebelum masuk ke data training itu apakah sudah cukup baik apa enggak. Nah, jadi salah satunya itu kan tadi saya nge-crop gambar itu ya. Nah, nge-crop bagian bawah gambar, bentar. Nah, nge-crop bagian bawah gambar ini salah satunya adalah untuk tadi mengatasi overfitting tadi gitu ya. Jadi selain gimana saya cara mengatasi ke parameter model yang saya gunakan gitu ya. Nah, saya juga mempertimbangkan data yang saya gunakan untuk mengatasi overfitting tersebut gitu. Oke, begitu Gusega ya, terjawab barangkali ya. Terjawab Pak. Terima kasih. Kemudian Muhammad Noval,
Ada pertanyaan? Belum ada sih, Pak. Matthew Kevin? Barangkali saya mau nanya dikit sih, Pak. Ya nggak apa-apa, boleh. banyak juga boleh. Ini udah diterapin di suatu sistem gitu mungkin belum ya, Kak? Kayak apa gitu di tempat umum atau sesuatu gitu mungkin? Ya sih. Kalau itu saya belum ini ya, belum sempat cari-cari juga apakah memang udah ada yang mengimplementasikan apa enggak. Tapi untuk penelitian saat ini di tahun ini yang serupa, yang ngilangin beberapa bagian wajah bagian bawah itu udah ada juga gitu. Ya nggak banyak tapi udah ada gitu. Jadi tapi secara implementasi secara real time gitu ya ke mungkin kayak ke perusahaan atau lembaga gitu saya belum sempat nemu sih gitu. Oke, berarti kalau buat yang ini udah bisa dikatakan udah production ready atau belum? Gitu. Apa? Sudah udah bisa siap buat dipakai gitu nggak, Kak, modelnya gitu? Iya, bisa dikatakan seperti itu sih. Oke. Jadi kalau udah dibuat aplikasi komersilnya ini udah bisa nih Fauzan ya. Iya, Pak. Kemudian Chowski, ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Kemudian Hanif Muhammad. Belum, Pak. Kemudian Fadil. Iya, mau nanya, Pak. Ya. Jadi, ya Kak, mau nanya dong, Kak. Buat datasetnya itu benar-benar ngumpulin sendiri atau ada yang ngambil dari data-data orang juga gitu? Apa foto-foto orang? Untuk datasetnya, nah itu benar saya ngumpulin dari awal sendiri. Nah, salah satu saya nggak mau ngumpulin data dari internet, dari Google gitu ya, misalkan itu karena ya ada beberapa gambar yang punya copyright gitu kan. Nah, jadi saya ingin menghindari itu gitu ya. Jadi sebuah data yang digunakan di penelitian tesis ini pure dibangun atau mungkin kayak diambil secara manual gitu. Iya, Kak. Sama mau nanya juga, Kak. Ini kan misalkan cuma ada 125 subjek gitu ya. Untuk yang di datasetnya. Misalkan mau ngecek ada subjek ke 126 gitu orang lain, itu bisa nggak, Kak? Untuk lain sekarang ya? Iya. Oh, jadi maksudnya ngecek ke orang yang baru gitu ya? Iya, ngenalin orang baru gitu. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan model yang saat ini yang sudah dibangun sebelumnya itu tentunya nggak akan bisa memprediksi secara akurat karena ya data karena kan kasus model ini kan supervised learning ya teman-teman, jadi datanya itu ditrain terhadap masing-masing label. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada data yang baru, nah tadi mungkin caranya seperti yang saya demokan tadi gitu, jadi ada kayak ngasih label unknown atau tidak diketahui. Nah, jadi kayak ibaratnya kayak nyari confidence score kayak atau mungkin kayak keyakinan si model tersebut memprediksi orang tersebut gitu ya. Nah, kalau saya itu ngesetnya 75%. Nah, kalau misalkan si kalau confidence score-nya itu nggak kurang dari 75, nah itu bakal dikenali sebagai unknown gitu. Nah, jadi kalau misalkan memprediksi nama yang sesungguhnya nggak akan bisa juga karena memang tidak terdaftar di data latih. Jadi dikenal sebagai unknown aja gitu ya. Nah, betul, Pak. Oke, selanjutnya Mutiara. Ada pertanyaan, Pak? Boleh dibuka ininya enggak? Kameranya. Cuma di sini ada. Yang lain kalau bertanya coba dibuka kameranya ya. Oke, saya belum ada pertanyaan sih, Pak, tapi. Oh, belum ya. Oke. Ya. Muhammad Muslim. Oh, belum ada, Pak. Yanisa udah tadi. Bambang Haryo. Dimas. Belum ada juga, Pak. Nafkan. Oh iya, Pak. Boleh. Ya, buka kameranya Nafkan. Nah, ya terlihat ya. Saya ingin bertanya, saya agak kurang paham yang masalah menghapus apa itu yang tidak bermasker kan dilakukan preproses, misal dihitamkan bagian bawahnya itu ya untuk meningkatkan akurasinya. Kemudian waktu production tadi, waktu demo, kenapa nggak dilakukan itu saja gitu, sehingga dapat mengenali juga ketika tidak bermasker. Oke, gimana Fauzan?
Oke, untuk pertanyaan pertama, nah jadi kenapa saya menghilangkan setengah bagian gambar yang setengah bagian wajah bagian bawah gitu ya? Iya benar. Nah, ya jadi konsepnya itu tadi jadi tuh saya mau coba mengimplementasikan cara prinsip kerja mata kita ketika kita mengenali teman kita gitu ya, misalkan di luar gitu. Nah, jadi kalau misalkan ketika mereka menggunakan masker, nah jadi kan kita nggak mempertimbangkan masker mereka sebagai identitas dari orang tersebut. Misalkan kalau kita kalau misalkan ada katakanlah orang A gitu kan, misalkan hari ini dia pakai masker A, pakai masker warna merah gitu misalkan. Nah, besoknya pakai masker warna biru. Nah, itu kan artinya si masker tersebut bukan menjadi penentu dari identitas dari orang tersebut. Nah, oleh karena itu, oleh dasar itu gitu ya, jadi saya menghilangkan bagian setengah bagian wajah bagian gambar tersebut untuk untuk jadi nanti tuh si trainingnya bakal hanya fokus di bagian informasi si orang tersebut aja gitu kan, misalkan dari matanya aja, dari dahinya aja, dan dari alisnya aja gitu. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua tadi gimana? Saya masih belum paham pertanyaannya seperti apa. Iya. Untuk yang kedua itu ketika didemokan tadi waktu misal di production environment itu kenapa tidak dilakukan pre-process seperti ini juga gitu, sehingga ketika tidak menggunakan masker itu tetap dikenali gitu dengan akurasi yang tinggi. Oke, untuk yang demo tadi sebetulnya ada pre-processing juga, cuman nggak diperlihatkan gitu. Nah, jadi sama-sama ada proses lokalisasi, ada proses cropping dan lain sebagainya, dan ada setengah bagian wajah yang dihilangkan juga, yang bagian bawah. Nah, jadi sebenarnya pre-processingnya sama gitu. Nah, jadi barulah nanti pengenalannya itu berdasarkan data yang sudah di pre-processing gitu ya. Jadi, nah intinya tetap sama. Nah, cuman untuk yang diperlihatkan itu bukan hasil pre-processingnya, tapi dari hasil webcamnya gitu. Begitu. Terjawab, Afkan? Berarti tadi waktu kakak tidak menggunakan masker itu kan akurasinya kayak agak turun gitu ya? Ya. Itu sebenarnya sudah dilakukan pre-processing ya, misal cropping. Itu sedikit saya luruskan, itu bukan akurasi tapi confidence score-nya. Jadi Confidence score. Confidence score bukan akurasi. Jadi kalau ya threshold lah. Jadi kalau misalkan ada 75% kurang dari itu akan akan dikenali sebagai unknown gitu ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 75 itu baru dikeluarkan prediksinya gitu. Ya, berbeda ya confidence score dengan akurasi. Gitu ya, Nafkan ya. Iya, siap. Kemudian terakhir ini Radian. Ada pertanyaan? Radiannya mungkin tidak. Ya, silakan. Buka kameranya Radian. Nggak ada sih Pak, nggak kepikiran. Ya, kameranya? Oh, saya nggak ada sih Pak. Oh, nggak ada kamera ya. Oke, gimana pertanyaannya? Nggak ada pertanyaan maksudnya Pak. Oh, nggak ada. Kemudian ada dari Stefanus Gunawan, Gus Ega. Apakah bisa di-share kodenya untuk penelitian ini? Terima kasih, Kak. Kodenya Japri aja kali ya. Iya, nanti mungkin bisa menghubungi salah satu kontak tadi yang tadi ya. Tapi ini datasetnya bisa disediakan publik nggak nih? Karena mungkin bisa digunakan untuk penelitian. Nah, itu Pak, sesuai perbincangan kita kemarin gitu kan dengan Pak Utama. Nah, itu kan salah satunya nanti si data tersebut kan bakal bakal bermasalah juga gitu ya, karena kemarin saya nggak sempat minta tanda tangan dari masing-masing orang. Oh nah, iya. Jadi karena ya nanti dikhawatirkan ada ada komplain gitu kan, ada wajah mereka yang dipakai bukan oleh saya gitu ya. Nah, jadi nanti ditakutkan akan bermasalah gitu. Tapi kalau misalkan untuk penelitian internal ITB gitu ya, misalkan untuk tugas atau sebagainya, itu saya nggak apa-apa sih, cuma nanti ada ada surat bermaterai gitu Pak, bahwa datanya tidak akan disebarluaskan gitu Pak. Disclaimer-nya ada ya. Iya Pak. Gitu, ya. Tapi sebenarnya kalau itu bisa gitu ya, ini kan bermanfaat ya bagi penelitian di seluruh dunia. Ini kalau ada yang mau meneruskan
topik ini atau mungkin terinspirasi dari sini menggunakan dataset yang sudah dibuat oleh Fauzan, karena Fauzan kan mengumpulkan 125 orang kan sebenarnya tidak mudah sebenarnya itu ya. 125 orang ini bisa berasal dari keluarga atau dari tetangga, Ya, Pak. atau dari siswa sekolah ya. Nah, memang betul ya itu terganjal masalah ini ya copyright gitu ya, apakah mengizinkan ya orang ini gitu dipakai. Tapi kalau untuk penelitian internal masih bisa ya Fauzan ya. Ya, Pak. Begitu ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi, 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, Fauzan bisa ditutup share screen-nya. Baik, Pak. Nah, saya akan menampilkan gini. Jadi kan dari presentasi ini, tesisnya ini ya, ditulis menjadi paper, kemudian disubmit ke konferensi internasional di India meskipun masih online ya, yaitu ICPC2T ya, International Conference on Power, Control and Computing Technology. Nah, ini makalah Fauzan ini mendapat Best Paper Award gitu ya di India. Nah, jadi ini pencapaian yang luar biasa ini Fauzan. Kemudian sebagai penghargaan dari STAY itu memberikan ini ya. Jadi saya stop screen lagi. Nah, atas kesediaan Fauzan memberikan kuliah tamu ini, maka Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika memberikan sertifikat apresiasi kepada Fauzan Firdaus Eskom, MT ya, alumni Magister Informatika ITB sebagai pemateri dalam kuliah tamu IF4073 Interpretasi dan Pengolahan Citra. Nah, ya, nanti yang hard copy-nya akan dikirim ke rumah begitu. Terima kasih banyak, Pak. Baik, dari mahasiswa, apa ada komen-komen lagi? Kalau tidak ada, Fauzan sekarang sudah bekerja ya sebagai instruktur AI gitu ya. Jadi ini kan bidang AI gitu ya. Apa ada rencana Fauzan untuk meneruskan ke S3 nih? Karena masih muda ini sebenarnya kesempatan S3 masih besar ini ya. Untuk saat ini saya nggak kepikiran, Pak. Tapi emang cita-cita saya emang jadi dosen sih. Tapi untuk saat ini nggak kepikiran S3 belum ya. karena ya Nah, udah. kalau S3 nanti banyak tawaran-tawaran, nanti saya bisa rekomendasikan ke Korea, ada mahasiswa saya di sana di Sejong University, itu juga profesornya juga mencari mahasiswa untuk S2 maupun S3 di sana ya, bidang computer vision juga ya, atau di tempat lain di Jepang gitu atau di mana ya. Oke, sebelum kita tutup, mari semuanya kita buka kameranya ya sebagai apresiasi kepada Fauzan. Ayo, Nafkan, Gus Ega, ya, Mutiara, Bambang Haryo, Anissa, Rizky, ya. Nah ini ya wajah-wajah Anissa, Bambang Haryo, ya, Emrah Dian. Nah, ini wajah-wajah mahasiswa. Sebenarnya ada 16 orang yang mengambil kuliah pilihan ini ya, ini mata kuliah pilihan, ada 16 orang yang mengambil kuliah ini ya. Dan minggu ini adalah minggu terakhir perkuliahan di semester 2 ya, dan materi kita kan memang sudah habis sebenarnya ya. Dan ini diisi dengan insight ya, materi-materi masih berkaitan dengan citra juga, tapi sudah dikaitkan dengan AI dan machine learning, deep learning begitu ya. Sebagian dari mahasiswa ini juga tugas akhirnya juga ada ya yang menggunakan deep learning juga begitu. Baik, Fauzan, terima kasih atas materi yang dipresentasikan. Sama-sama, Pak. PPT-nya kalau ini bisa dikirimkan ke saya untuk mungkin saya bagikan kepada mahasiswa gitu. Baik, ya. Pak. Boleh ya? Boleh, Pak. Oke. Baik, dengan demikian maka berakhir kuliah tamu kita hari ini ya. Nah, terima kasih ya atas kesabarannya mengikuti dari awal sampai akhir, dan saya ucapkan selamat libur Idul Fitri sampai tanggal 9 Mei ya, dan setelah itu kita mulai memasuki masa ujian akhir semester secara offline di kampus. Baik, saya tutup
sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya matikan